Silakan untuk anak-anak soleh. Saya maju yang bersama di tembok. Karena ustaznya yang hari ini beda udah masih bisa bersemangat datang di sini. Nanti mungkin boleh perkenalan saja. Nanti pada akhir ini boleh perkenalan langsung. Jauh seorang profesor bisa tanya-tanya langsung setelah selesai kali ini. Ayo anak-anak soleh. Ayo maju. Ayo yang masih di belakang ayo. Ayo ditunggu. Ayo di belakang aja. Ayo. Ya, terima kasih ya yang menentukan. Selanjutnya persiapan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam buat tambahan rempah. Yang menjawab salam semoga rezekinya berlimpah. Saya ulang biar tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditutup pakai tudung saji. Yang menjawab salam semoga bisa naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap, saya tambahin lagi ya. Daun salam buat keluarga. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Jamaah salat subuh yang semoga Allah Ta'ala muliakan. Pertama, mari kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik, pengatur, penentu alam semesta. Kedua, mari kita bersalawat dan bersalam buat Nabi kita Nabi Muhammad istri-istrinya yang setia, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang berjuang di jalannya dari masa ke masa hingga hari akhir di kiamat nanti. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita pada pagi hari dengan keberkahan dan rahmat-Nya. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga yang diberikan kesulitan Allah berikan kemudahan. Semoga yang dalam kondisi sempit Allah berikan kelapangan. Semoga kita dikumpulkan di dunia dan di surga Jannatul Firdaus bersama keluarga kita tercinta. Bapak-bapak, jika ada ibu-ibu, teman-teman, anak-anak, ikhwan akhwat rahimahumullah. Pertama, hari ini sudah berpuasa hari yang keberapa? 20 ya? Bukan 25. Bukan gak mau 25 ya? Belum. Baik ya. Saya yakin bapak-bapak ini bukan puasa pertama, betul Pak ya? Anak-anak ini yang puasa keberapa nih? Maksudnya puasa sudah berapa tahun? Ya, ada yang baru mulai puasa tahun ini? Ada yang baru puasa tahun ini? Ada yang sudah 2 kali puasa? Lebih ya. Baik, pertanyaan saya pertama, apa tujuan puasa? Ayo. Kalau bapak bisa ditanya, sudah hafal di luar kepala? Di luar kepala, Pak? Di luar. Coba yang anak-anak, apa tujuan berpuasa? Apa tujuan berpuasa?
Ayo yang tahu angkat tangan. Tujuan berpuasa. Ya, sini. Maju. Coba ngadep sana. Siapa namanya? Dalam Vegas Guardiola. Pelan-pelan. Nama saya gitu. Nama saya Galang Fabregas Guardiola. Ya. Apa tujuan puasa? Menahan diri dari hawa nafsu. Iya, betul, tapi tidak tepat. Terima kasih duduk lagi. Menahan diri dari hawa nafsu, betul bapak-bapak. Jamaah yang betul bahwa tujuan berpuasa adalah menahan diri dari itu, betul, tapi belum tepat. Ya, maju ke depan. Sebutkan di sana namanya siapa? Ke sana alatnya. Nama saya gitu. Yang kencang, nama saya. Ahmad Rifki. Jangan, nama saya gitu. Nama saya Ahmad Rifki. Iya. Apa tujuan puasa? Menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang. Betul bapak-bapak? Jamaah yang Allah muliakan, anak kita, ananda tahu, sudah tahu beliau bahwa tujuan berpuasa adalah bertakwa, menahan hawa nafsu, betul. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan al-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai, junnah itu perisai. Tahu perisai? Pernah lihat perisai? Tameng. Tameng. Puasa itu junnah, tameng. Tameng dari hawa nafsu, tameng dari syahwat, tameng dari syubhat, dari semua perusak-perusak pikiran, semua pengganggu-pengganggu akidah, semua hal yang membuat seseorang menjadi hancur hidupnya. Dua mengganggu kita, syubhat sama syahwat. Syubhat itu masuk ke pikiran, kalau syahwat masuk ke jiwa. Syahwat itu ada tiga. Orang bilang 3T. Pertama apa? Tahta. Kedua, ayo Pak, harta. Yang ketiga, wanita. Ini wajahnya wajah-wajah yang sudah pakai syahwat semua kayaknya. Ya betul Pak ya. Ini wajah-wajah sudah pada tahan syahwat semua. Tapi itulah berpuasa. Junnah, la wala yalfuz wala yafsuq. Jangan berkata rafas. Ini mulut. Kita kadang-kadang mulut nggak tahan. Berkata rafas itu berbagai macam perkataan yang sekarang sering terdengar. Anak-anak itu saya ceritakan. Hati-hati sama kata-kata. Kalau nggak dari kecil menjaga kata-kata, masya Allah. Saya kadang-kadang di kampus itu omongan anak-anak mahasiswa, mohon maaf, suka apa? Keluarlah kata-kataan, maaf, saya jangan terusin. Saya panggil, nggak cocok mahasiswa ngomong gitu, diam. Itu yarfas, kata-kata yang kotor, yang jelek, dan seterusnya. Wala yafsuq, jangan fasik menggunakan tangan dan seterusnya. Jika ada orang mengajak berbuat seperti itu, katakanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Jadi kalau teman-teman, adik-adik ada yang gangguin, ada yang godain, ada yang ngajakin jelek, jawabnya apa? Saya sedang puasa. Ada yang bilang, nggak usah masuk kelas sanlat, pulang aja. Jawabnya apa? Saya sedang berpuasa. Sama bapak-bapak juga gitu. Jika tiba-tiba ada orang dodorin amplop, tahu amplop Pak? Isinya apa amplop Pak? Kertas Bu, dia kertas juga. Katakan ini shaim, saya berpuasa. Itu contohnya, banyak hikmah puasa. Tetapi tujuan berpuasa adalah tadi sebagaimana dikatakan oleh ahli tersebut, bertakwa. Sudah hafal ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sudah selesai pagi ini Bapak. Sudah jauh semua sama anak-anak. Ya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bahwa ibadah saum ini targetnya takwa. Bukan nurunin berat Bapak. Ada yang mungkin niatnya mau diet, pas kalian diet, bukan.
Diet itu nanti itu bonus, bukan mengurangi pengeluaran. Betul Pak ya? Puasa mengurangi pengeluaran. Malah nambah ya. Bukan. Tapi memang bukan itu targetnya. Bukan bisa berkumpul berkeluarga, itu hikmahnya. Tadi targetnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Ada ayat lain yang menunjukkan lebih general bahwa semua ibadah kita, semua ketaatan kita mengerjakan perintah-perintah Allah, semua ketaatan kita meninggalkan larangan-larangan Allah juga targetnya takwa. Surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min. Sambungannya lagi apa lagi? La'allakum tattaqun. Wah, sudah ada dua itu. La'allakum tattaqun. Jadi Allah katakan wahai manusia, ini lebih general. Ini lebih umum, ini lebih menyeluruh. Semua manusia Allah sebut. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Ini dalam bahasa akidah disebut dengan tauhid rububiyah. Bahwa kita disuruh menyembah Allah. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah bahwa Allah adalah pencipta kita. Siapa Allah? Allah adalah pencipta kita. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, jemaah yang Allah muliakan, kita banyak di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Tadi pertama, tujuan puasa dan ibadah-ibadah lainnya adalah takwa. Nah, apa itu takwa? Kita ambil rumusan dan jawaban Allah Ta'ala tentang apa itu takwa. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 177. Surat apa Pak tadi? Al-Baqarah ayat 177. Surat apa tadi? Ayat 177. Alhamdulillah. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra, nanti ayatnya sambung aja begitu. Jamaah yang Allah muliakan sekaligus anak-anak yang semoga nanti Allah berikan kesolehan, kecerdasan, amin ya rabbal alamin. Allah sebutkan pada ayat tersebut apa itu kebaikan. Ini nyambung ayat-ayat sebelumnya. Ada pertanyaan, kebaikan itu menghadapkan ke kanan, menghadapkan ke kiri, menghadapkan ke timur, menghadap ke barat. Bukan itu kebaikan. Ini maknanya apa? Maknanya banyak. Jadi jangan menganggap orang timur itu baik, sementara juga jangan menganggap orang barat itu baik. Kita kadang bapak-bapak ini, kita negeri kita ini, bangsa kita ini suka nganggap orang barat itu hebat, begitu ya? Wah, ada orang barat datang, tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, kita anggapnya hebat. Itu bukan kehebatan. Kehebatan bukan karena dia orang barat. Kehebatan bukan karena dia orang timur, karena dia bisa bahasa castis, bukan itu kehebatan. Bukan itu kebaikan, bukan itu kemuliaan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggarisbawahi apa itu yang disebut dengan kebaikan. Nanti bagian akhirnya disebutkan itulah takwa. Pertama, takwa itu beriman. Takwa itu adalah beriman. Jadi tidak mungkin orang bertakwa kalau tidak beriman. Walakinnal birra man amana billah. Bahwa takwa itu beriman kepada Allah. Jamaah yang Allah muliakan, disinilah mulai kita masuk prinsip-prinsip ibadah, target-target ibadah. Bapak-bapak yang sudah umurnya menjelang berapa nih Pak? 40 ada Pak ya? Itu wajib masih 30 kan? Ada yang sudah 40 Pak? Belum ya, belum ada ya. 50? Belum ada. 60 Pak? Belum, yang masih di bawah 60 semua ya. Nah, ini kita perlu kembali memikirkan
perlu kembali merenungkan apa sebenarnya hakikat hidup yang sudah panjang ini. Pada ayat ini Allah kembali menjelaskan, mengingatkan kita bahwa kita harus membangun ketakwaan dengan yang pertama iman. Iman yang pertama iman. Keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Problematika kalau kita ambil jarak terdekatnya jangan jauh-jauh dan problematika negeri yang kita cintai ini yang pertama iman. Yang pertama iman. Bukan problem ekonomi, bukan problem korupsi, bukan problem pilpres, copras, capres, bukan. Problem pertama apa? Iman. Iman kita bukan menebal, tapi iman kita menipis, sedikit demi sedikit dikikis oleh berbagai macam problem. Nah baik, jadi target takwa. Apa itu takwa? Dalam ayat dikatakan al-birro, kebaikan, yaitu takwa adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Apa itu rukun iman? Nah, siapa yang tahu rukun iman? Adik-adik, apa itu rukun iman? Ayo, ya diri dulu. Tapi kayak nggak ada garisnya, kayak kantong. Ya. Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, 4 iman kepada Rasul, 5 beriman kepada hari kiamat, 6 beriman kepada qadar dan qadar. Ya, terbaik. Terima kasih. Kita doakan dulu semoga dia menjadi seseorang yang cerdas. Amin. Menjadi gubernur. Amin. Bapak yang Allah muliakan, kita mungkin terlalu biasa dengar kata-kata iman. Kita sudah terlalu lama mungkin menghafal tadi arkanul iman yang dibacakan oleh adik itu. Sebuah hadis dari Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun syadidun bayadil thiyab syadidun sawadi sya'r. Datanglah seseorang kepada Nabi yang sedang bersama sahabat-sahabatnya. Bajunya putih-putih sekali, rambutnya hitam-hitam sekali. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia mendekatkan lututnya. Tahu lututnya anak-anak ya? Lututnya orang tadi itu, laki-laki ganteng itu, diletakkan di depan lutut Nabi. Ketemu lutut sama lutut. Inilah prinsip majelis taklim. Jadi majelis itu adalah ketemu sama orangnya langsung. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Kabarkan kepada aku apa itu iman. Nabi kemudian menjawab, iman itu aman, bahwa tadi sebagaimana adik itu, antu'minu billahi wa rasulihi wal kitabi dan seterusnya, ya. Wa qadarihi syarrihi wal khairi. Disebutkanlah rukun iman yang 6. Inilah dalil rukun iman yang paling lengkap. Disebutnya dengan istilah hadis Jibril, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis tentang iman lengkap. Iman itu 6. Bapak yang Allah muliakan, saya yakin bapak-bapak sudah hafal iman yang 6 ini. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qadar baik dan buruk. Tapi kadang-kadang problematika kehidupan kita yang satu sama lain saling bertumpuk, satu sama lain saling berkelit, satu sama lain saling berhubungan. Terkadang kita lupa kepada iman. Iman kepada Allah dengan seluruh sifat-sifat Allah yang 99 minimal. Namanya Asmaul Husna, 99 sifat-sifat Allah. Dari mulai tadi disebutkan oleh imam kita, terdapat dalam surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu sifat-sifat Allah. Yang sifat-sifat dan nama-nama Allah ini perlu kita yakini. Perlu kita yakini dan perlu kita, disebut dalam kitab itu takhalluq bi akhlaqillah atau takhalluq bi asma'i wa sifatillah. Bersifatlah, berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah. Bersifatlah, berakhlaklah sebagaimana nama-nama Allah. Allah Ar-Rahman, kita disuruh juga menjadi orang yang pengasih dan penyayang.
tapi kita kadang-kadang kasar dan keras. Allah Ar-Rahim, kita disuruh lemah lembut, tapi kita kadang-kadang tidak bisa lemah lembut. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, tapi kadang-kadang kita merasa Allah tidak mendengar perkataan. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, tapi kadang-kadang kita merasa Allah tidak melihat kita. Betul Bapak-bapak? Ketika sebuah dosa dikerjakan, Allah melihat gak? Ketika kita berbohong, Allah tahu gak? Ketika kita berdusta, Allah mencatat gak? Ketika kita merasa Allah tidak adil, Allah adil atau tidak? Ketika kita misalnya diuji dengan tidak punya anak, kita mencela siapa? Kadang-kadang kita mencela Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak punya anak? Padahal Allah lah yang berhak memberikan keturunan. Ketika rezeki kita kurang, kita mencela Allah. Padahal Allah lah yang Ar-Razzaq, yang berhak memberi rezeki dan seterusnya. Ini teman-teman, Bapak yang Allah muliakan, ini bab pertama. Tujuan takwa adalah pertama tadi apa? Iman. Bahwa karakter, bahwa ciri-ciri takwa adalah iman. Dan imannya lengkap. Iman kepada Allah. Kemudian dalam ayat ini dikatakan, man amana billahi wal yaumil akhir. Ini suka berdempet nih Bapak. Iman kepada Allah suka didempetkan dengan iman kepada hari akhir. Contohnya apa? Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, misalnya kul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir sering didempetin. Tapi kita kadang-kadang suka lupa pada hari akhir. Apa itu hari akhir? Nah, saya tanya kembali anak-anak. Ayo yang tahu apa itu hari akhir, angkat tangannya. Yang tahu apa itu hari akhir? Apa itu hari akhir? Ya, yang belakang. Yang angkat tangan tadi ya. Diri, coba diri. Biar yang lain juga kebangun yang lagi tidur. Yang udah mulai nyender-nyender, hati-hati ya, suka nyender-nyender itu ada setannya. Setan ngantuk namanya. Ya, namanya siapa Mas? Apa itu hari akhir? Ya. Ya, terima kasih. Banyak di Al-Quran. Salah satu ada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Siapa yang hafal surat Al-Qari'ah? Coba. Ya, silakan diri. Ya. Baca surat Al-Qari'ah. Di situ ya. Coba bapak-bapak sambil dites nih. Cerdas, pelan-pelan. Bapak-bapak hafal pun atau enggak ya? Atau kita tes hafalannya benar atau enggak ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Semoga jadi anak cerdas ya. Tapi tanpa udah habis. Nanti kita sampai dia kan? Selesai dia. Bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak hafal surat ini, betul Pak ya? Imam sering baca. Jelas detail tentang hari kiamat pada satu surat ini. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yang sangat indah tentang Al-Qari'ah ini. Walaupun isinya dahsyat, tetapi Allah Ta'ala mengatakan dengan cara yang indah. Tidak ada syair yang lebih indah daripada kalamullah Al-Quran.
al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. 3 kali kata-kata al-qari'ah Allah sebutkan dengan redaksi yang berbeda. Betul apa ya? Al-qari'ah terus mal-qari'ah terus wa ma adraka. Ini kan indah sekali. Kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah kamu tentang kiamat? Kita sering dengar ayat ini, tapi apakah kita pernah membayangkan lebih dalam tentang dahsyatnya kiamat? Pernah ada dulu beberapa film-film yang dibuat oleh Hollywood tentang kiamat, 2012 lah, kemudian macam-macam. Itu baru sekedar gambaran-gambaran kecil tentang kiamat. Coba lihatlah ketika MGT banjir tahun 2000 misalnya. Ingat Bapak? Ngalamin Bapak ya? MGT banjir tahun 2000. Banjir nggak sih? Enggak ya? Aduh. Sebelah sana banjir Pak. Kalau nggak banjir ya? Kalau nggak banjir ya? Sebelah sana ke banjir Pak. Saya sampai Ria Timur, wah banjir sekali. Ya itu sampai di dalam rumah lihat hampir sedada ya. Semua buku-buku yang dibawa kemarin itu habis, nggak ada kejar. Saya sholat subuh, sholat qobliyah subuh itu baru takbir Allahu Akbar, itu belum naik. Rakaat pertama itu sudah sedengkul, udah nggak selesai qobliyah subuh, langsung naik ke lantai 2, sholat subuh di atas. Setelah itu bus sudah atas. Itu baru banjir, belum kiamat. Dikatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Manusia berterbangan seperti ditiup oleh angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung terbang, Pak. Pernah lihat gunung terbang? Gunung terbang. Ini bukan film, ini real. Gunung terbang. Padahal ketika Merapi baru batuk dikit, misalnya. Itu sudah berantakan sekitar Merapi. Ketika gunung-gunung di Indonesia sedikit saja erupsi, itu sudah berbagai macam mudaratnya. Itu baru batuk dan erupsi kecil. Ini watakunul jibal. Gunung-gunung itu berantakan semua. Gunung semua berantakan berbarengan. Dia ada sebuah semacam gejala alam keretakan bersama. Retak satu itu semua retak berderet. Semua retak berderet. Ada namanya patahan-patahan dan retak, krek-krek gitu. Satu berderet itu, satu baris gunung itu retak-retak semua. Dan ketika kiamat bukan sekedar retak, tapi terbang gunung. Wa takunul jibalu kal-ihni fa amma man saqulat mawazinu. Dari dahsyatnya kiamat kemudian bicara tentang amal. Tentang amal. Baru kita disuruh mikir tentang amal kita. Berapa amal kamu? Berapa ibadah kamu? Berapa tabungan kebaikan kamu? Fa amma man saqulat mawazinu. Barang siapa yang amalnya saqulat penuh timbangannya mawazinu, fa huwa fi 'aisyatin radiyah, maka dia dapat kehidupan yang baik. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Barang siapa yang kebaikannya habis, ringan, enggak ada isinya, maka nerakalah jadi ibunya. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Nar itu api, ham itu panas. Narun hamiyah, api yang panas sekali. Ini bicara amal, Pak. Amal kita banyak atau banyak? Amal kita banyak apa banyak, Pak? Banyak ya? Banyak yang dicatat atau banyak yang kita kerjakan? Padahal setiap keburukan menghapus amal, setiap dosa menghapus amal lagi. Maka ada dikatakan dalam sebuah hadisnya, banyak orang-orang yang nanti di akhirat dia muflis. Apa itu muflis? Bangkrut, tekor, bangkrut, tekor. Amalnya banyak, tetapi juga dosanya banyak. Terutama dosa kepada orang lain. Dosa kepada orang lain yang tidak minta maaf dan belum dimaafkan itu masih tertulis. Nanti di neraka di hari akhir ada namanya jembatan Al-Qintarah. Itu disitulah semua dosa-dosa manusia dengan manusia lain ditimbang. Kalau dia belum memaafkan masih ada. Kalau dia maafkan baru terhapus. Kalau nanti amal kita tidak cukup untuk menutup amalnya dosa orang lain karena kita, maka dosa orang lain ditaruh ke kita. Itulah yang disebut dengan muflis.
Satu WA berbau riba kita kirim, satu dosa. Betul Pak? Kirim WA, isinya fitnah, riba, ria, hoax dan sebagainya. Ya, hati-hati Pak main tangannya. Kita kirim ke grup, satu grup isinya 100 orang. Berarti kita kirim satu WA ke 100 orang dengan satu grup. Kalau itu hoax, fitnah, riba, satu kejelekan. Kalau dikirim ke satu grup, biasanya kita kirim ke berapa grup Pak? Dikirim ke 5 grup, maka siap-siap 5 kali 100 riba kita. Satu riba, satu fitnah, itu satu kejelekan. Surat An-Nur, sama-sama surat An-Nur, surat 24. Ketika cerita tentang kisah hadisul ifki, di mana ada salah seorang sahabat yang munafik, bukan sahabat ya, munafikin memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, bunda istri Nabi Muhammad SAW, dengan tuduhan zina bersama sahabat bernama Marwan. Padahal itu fitnah. Disebarkanlah fitnah itu terus sampai membuat Nabi sedih sekali. Allah turunkan ayat, setiap penyebar fitnah akan mendapatkan satu dosa. Satu fitnah, satu dosa. Kalau dikirim ke satu grup yang isinya 100, berapa dosa? 100. Dikirim ke 10 grup, jadi berapa dosa? 1000. Kalau belum minta maaf, maka dosa itu masih ada di kintorok nanti, masih ada di akhir tercatat. Baik ya. Ini baru tentang bicara iman kepada hari akhir. Masih banyak lagi iman-iman yang lain. Ada iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada Nabi. Kita kembali ke tadi, tujuan puasa adalah bertakwa. Yang pertama iman ya. Takwa, ciri yang pertama adalah iman. Ciri kedua adalah berbagi. Silakan adik-adik dicatat ya. Ciri kedua dalam ayat Al-Baqarah 177 adalah berbagi. Apa firman Allah? Wa atal mala ala hubbihi, berbagi. Wa atal mala, memberikan hartanya ala hubbihi, yang dia cintai, kepada orang lain. Siapa yang gak cinta harta? Siapa yang gak pengen harta? Ada Pak? Ini wajah-wajahnya wajah-wajah gak pengen harta ya? Sudah lebih semua kayaknya Pak. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Allah suruh kita membuktikan bahwa kita bertakwa. Ini bertakwa gak? Oh saya bertakwa. Buktinya apa? Membagi hartanya kepada orang lain. Kepada siapa? Dzawil qurba. Bapak-bapak, infak yang paling bagus, yang paling utama, yang pertama adalah kepada kerabat. Sebelum kita ngasih luar dulu, maka infak yang bagus yang pertama adalah kepada saudara, kepada kerabat. Kemudian baru wal yatama, kepada anak yatim. Baru wal masakin, wabnis sabil, pada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, wasailina, dan yang meminta-minta. Halo? Yang meminta-minta Pak. Kita kadang-kadang sampai minta-minta ini suka ngasih. Kadang-kadang suka enggak. Kalau ketemu minta-minta, saya pernah ketika haji itu banyak kok, permintaan itu banyak sekali. Saya tanya sama pembimbing, Ustaz ini kalau gini gimana gak sih? Di Mekah Pak, pinggir-pinggir masjid Al-Haram itu masjid itu banyak. Kadang-kadang nyamperin kita, Afghani, saya dari Afghanistan. Tapi macam itu saya tanya, baiknya gimana? Kata beliau, kasih saja. Urusan dia bohong, dia punya yayasan, dia punya macam-macam lah, kan betul di kita ya. Ada kisah-kisah gitu, ada peminta-minta, ternyata di desanya dia kaya, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah ngasih semampu kita. Karena disebutkan dalam Quran banyak wasailina, dan orang yang meminta-minta. Nanti urusan dia berbohong itu urusan berikutnya. Wa fir riqabi wa fir riqabi, orang-orang yang berhutang. Jadi pertama iman, kedua berbagi. Ingat adik-adik sekalian, jangan ada yang pelit. Tahu pelit? Pelit temannya apa? Medit temannya siapa lagi? Kikir temannya apa lagi? Bakhil apa lagi temannya? Koret apa lagi? Banyak ya istilahnya. Kedekut, kalau bahasa Melayu yang kedekut.
itu adalah dilarang. Ada banyak ayat ya tentang bakhil, tentang bakhil. Kemudian yang ketiga, jadi takwa itu pertama iman, kedua berbagi, wa atal mala memberikan hartanya, ketiga wa aqamas shalah. Iman itu berarti mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Bapak yang Allah muliakan, adik-adik yang saya cintai, jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat inilah ciri-ciri bertakwa. Ketakwaan kita ditentukan dengan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu kedekatan kita kepada Allah adalah sholat. Nabi Muhammad SAW untuk mengambil perintah sholat langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Ngambilnya di mana? Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Dikatakan dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW langsung mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, maka mi'rajnya kaum mukminin mengerjakan sholat. Tinggal kita jamaah yang Allah muliakan tingkatkan nilai dan kualitas sholat. Tingkatkan nilai dan kualitas sholat kita. Ketika Allahu Akbar, pahami makna Allahu Akbar. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah, pahami ayat-ayat Al-Fatihah. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, jangan pengen selesai. Tapi coba tolong dipahami. Kemudian pelajari lagi kitab-kitab sholat. Saya yakin bapak-bapak sudah pada melotok hafal tentang bab sholat, betul Pak ya? Halo? Ya, tapi kita coba tambah lagi ya, tambah lagi. Kalau bisa ditambah dengan pemahaman-pemahaman fikih-fikih yang lebih mendalam tentang sholat. Yang berikutnya adalah wa'ataz zakat. Jadi pertama iman, tadi yang kedua apa? Berbagi, yang ketiga apa? Mengerjakan sholat, yang keempat membayar zakat. Wa'ataz zakat. Siap-siap bapak-bapak yang Allah muliakan, penutup ibadah Ramadan kita adalah zakat. Dan menurut saya sudah saatnya bapak-bapak bukan lagi sekedar berpikir zakat fitrah. Ingat Pak, jangan sekedar lagi berpikir zakat fitrah. Zakat fitrah itu sudah tuntas harusnya. Apa itu zakat fitrah? Ya yang 3,5 liter atau 2,5 kilogram yang kita pakai beras. Dan sudahlah, silakan nanti dibahas di kajian-kajian fikih, pakai beras atau pakai uang dan seterusnya. Ini kajian kontemporer. Dalilnya nggak ada beras, nggak ada uang. Ya memang dalil uang nggak ada, beras juga nggak ada dalilnya. Ada nggak dalil sedekah zakat menggunakan beras? Ada Pak? Menggunakan gandum dan kurma. Tapi di situ ada kias, maka bahan pokok, maka muncullah kiasnya bahan pokok, keluarlah fatwanya menggunakan beras. Imam Hanafi mengkias lagi dengan menggunakan uang, maka muncullah zakat menggunakan uang. Silakan diatur mana yang lebih manfaat, mana yang lebih produktif, mana yang lebih berguna bagi kehidupan. Silakan, ini bukan sebuah perdebatan, tapi silakan cari manfaat yang paling baik, menggunakan beras atau menggunakan uang. Tetapi saya mengajak bapak-bapak yang rahimahumullah, mari tingkatkan zakat kita yang tadi zakat fitrah menjadi zakat berikutnya. Ada zakat mal. Tolong bapak-bapak hitung hartanya. Hitung berapa harga rumahnya. Hitung rumah ada berapa Pak? 3 ya? 4 rumahnya ya? 4. Hitung rumah yang 2, 3, 4. Mobil ada berapa mobil? Mobil 10 nih. Hitung Pak. Tolong dihitung. Kita sudah lagi zakat fitrah, insya Allah sudah tuntas. Tetapi mari kita berpikir tentang zakat fitrah. Permasalahan ekonomi di Indonesia kenapa? Banyak orang kaya tidak berzakat mal. Silakan cek, silakan buat sensus, silakan buat survei. Dia sudah wajib zakat mal, tapi dia tidak mengeluarkan zakat mal. Surah At-Taubah dikatakan Allah akan mensetrika
tahmi, Allah akan mensetrika dengan emas perak yang ia miliki, ketika setiap emas dan perak itu tidak dia zakat. Hitung berapa jumlah emasnya yang disimpan di deposito, hitung berapa uang di banknya, hitung, maka keluarkanlah zakat fitrah, zakat mal. Yang punya kebun, keluarkanlah zakat perkebunannya. Yang punya ternak, keluarkanlah zakat peternakannya. Yang punya bisnis tijarah, keluarkan zakat perdagangannya. Halo Pak, berapa bisnisnya? Itu zakat fitrah tuntas 3,5 liter. Berapa Pak? 3,5 liter 45.000 kata beliau. Masa sih kita 45.000? Ini kita mesti naikkan level iman kita. Tadi kan pengen takwa, kita harus takwa itu naik. Sebagaimana perintah membaca Quran, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Fa inna manzilakum fil jannah, tempat kamu di surga tergantung bacaan tertinggi kamu. Begitu ketika bicara tentang masalah Al-Quran. Demikian pula kalau kita kiaskan dengan zakat, maka tempat kita tergantung dengan berapa kita berzakat. Baik, sebelum bel berbunyi, kita teruskan dulu ayat tadi. Apa itu takwa? Iman. Pertama ya, anak-anak. Yang kedua apa tadi? Berbagi. Yang ketiga apa? Sholat. Yang keempat apa? Kita masuk yang kelima. Apa itu yang kelima? Tepati janji. Tepati janji. Dalam Quran dikatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Tepati janji. Bapak yang Allah muliakan, kembali problematika kita, banyak orang tidak tepat janji. Ada caleg di sini? Saya bukan caleg. Hati-hati sama caleg. Bukan masalah calegnya, caleg banyak berjanji. Kalau tidak tepati janji, maka dia tidak dianggap bertakwa. Ada calon gubernur, calon bupati, calon presiden, dan calon-calon yang lainnya. Hati-hati dengan janjinya. Ingat, tapi bukan hanya di mereka saja. Pekerja, bapak-bapak ketika masuk kerja tanda tangan nggak? Sudah beres. Coba saya tanya bapak-bapak ketika masuk kerja, mendaftar ke sebuah pekerjaan, diterima, tanda tangan bapak-bapak? Tanda tangan. Masuk jam berapa misalnya? Masuk jam 8, pulang jam berapa? Jam 4. Kalau bapak-bapak datang jam 9, bapak nggak menepati janji. Maka menurut beberapa fatwa ulama, gaji yang didapatkan dari sebuah pekerjaan yang nggak tepat janji, gajinya tidak halal. Ada bagian di dalam gaji yang tidak halal. Hati-hati. Janjinya sekian, tepati janji. Ini para pekerjaan. Pulang jam 4. Jam 3:30 pulang, tepati janji? Nah, hati-hati. Kalau nggak punya catatan, wah saya sih bebas pak pekerjaannya, tidak ada janji masuk jam 8 dan jam 4. Oke, maka kita kumpulkan semuanya. Jika ya, ini bagi para pekerja yang freelance atau yang menjadi employer, ya. Jika kualitas kerja kita tidak sesuai dengan gaji yang kita dapatkan, maka ada bagian gaji yang kita bawa tidak sesuai dengan kerja kita, ada bagian gaji yang tidak halal. Paham ya? Gaji kita segini, kerjanya segini, maka ada bagian gaji yang tidak halal. Ini babnya adalah wal mufuna. Apa kata Allah? Bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menepati janji ketika dia berjanji. Ini masalah besar. Seolah-olah remeh, padahal itulah bagian dari takwa. Bagian dari takwa. Sedikit saja kita meleset pada janji, itu kita dimanfaatkan. Innal ahda kana mas'ula. Ingat, semua janji itu akan ditagih. Semua janji akan diminta. Pak dulu Pak, ini sekedar mengenang saja. Ketika nikah ada baca janji Pak. Janji apa namanya? Sigot. Sigot apa? Sigot ta'alik, hati-hati.
itu ada disebutkan barang siapa tidak pulang 3 bulan lamanya, gitu ya Bang Tohib, tidak membelah kamar itu, maka jatuhlah talak. Hati-hati, itu janji kepada istri, hati-hati, kita mesti tepati. Janji kepada anak, janji kepada orang tua, dan semua janji-janji, apalagi janji kepada Allah Subhanahu harus di baik. Itu yang keberapa tadi? Kelima. Kita masuk yang terakhir. Hidup ini tidak indah selalu. Hidup ini tidak lurus selalu. Ada gangguan, ada cobaan, ada ujian, ada tantangan. Maka Allah Ta'ala menyebutkan orang yang bertakwa itu adalah sabar. 100. Siapa namanya deh? Hidup. Allah katakan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Bapak-bapak yang sudah lama makan asam garam kehidupan itu loh ya. Hidupnya lurus apa? Hidupnya indah selalu. Hidupnya selalu penuh dengan kegembiraan. Selalu di atas, tidak. Hidup itu turun naik. Tadi kita beriman kepada takdir baik dan buruk, sudah Allah tentukan. Di alam rahim itu ada namanya takdir azali. Pas kita lahir ada namanya takdir umri. Takdir yang ketika kita lahir, sebelum lahir datanglah malaikat dikit birizqihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ditentukan tentang kehidupannya, umurnya, ajalnya, bahagia atau sengsara. Nanti di malam Lailatul Qadar ada namanya takdir takdir sanawi, takdir tahunan. Itu banyak tercatat dan tertulis. Kita mendapatkan rezeki, kita berkurang rezeki, kita mendapatkan al-ba'sa, cobaan, wad-dharra, mudarat, wa hinal ba's, dan cobaan yang berlipat-lipat. Satu kuncinya sabar. Termasuk sabar mendengarkan saya bicara. Sabar. Jadi takwa itu salah satunya sabar. Sehingga para nabi-nabi itu banyak cobaannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau katakan bahwa asyad dan nasar balaun an-nabi. Paling banyak cobaannya manusia itu adalah para nabi. Dan para nabi itu orang-orang yang teruji kesabarannya. Ada 5 orang nabi yang paling sabar. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, ini terus ya. Ya, berdiri. Ini anaknya siapa nih? Hah? Anaknya siapa? Anak Farenda. Ada bapaknya? Ada. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu. Nabi Muhammad SAW. Tadi ini. Ya, diri. Ya, satu lagi. Nabi Musa alaihissalam sudah 2. Ya, diri. Nabi Ibrahim sudah 3. Ya, diri. Nabi Nuh alaihissalam sudah 4. Satu lagi. Mana nih? Ya, ini ya. Nabi Isa alaihissalam. Ada 5 nabi yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah ulul azmi. Ulul azmi. Nabi yang paling banyak cobaannya tapi paling sabar menghadapi cobaan tersebut. Kalau kita baru dikit-dikit dicoba sudah ngeluh, berarti kita belum sampai. Lihat Nabi Muhammad SAW dilempar, dicaci, dimaki, dihina, dilabel, distigma, diancam, dibunuh dan sebagainya. Beliau tetap dengan satu moto. Apa kata beliau? Lau wadu'a syamsa fil yamini wal qamar fil yasari lan atruku hadzal amr. Ini jadi motonya teman-teman semuanya, anak-anak ya. Walaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Jamaah yang Allah muliakan, sebagai penutup Allah katakan di bagian akhir ayat ini, ulaikal ladzina shadaqu. Merekalah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun.
dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Kembali sebagai penutup, Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah, khususnya pada bulan ini ibadah puasa. Targetnya adalah apa? Tujuannya adalah takwa. Apa itu takwa? Pertama, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kita. Yang kedua apa? Berbagi. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mulailah berbagi. Jangan nunggu kaya baru berbagi, tetapi berbagilah, insya Allah menjadi kaya. Yang ketiga apa tadi? Naikkan level kualitas kuantitas sholat. Yang keempat apa? Naikkan level kualitas zakat kita. Jangan hanya zakat fitrah, tapi naikkan ke zakat-zakat yang lain. Sesungguhnya para pemberi zakat mereka banyak mendapatkan berkah. Yang kelima, tepati janji. Janji kepada siapa saja, apalagi janji kepada Allah. Yang keenam, sabar terhadap ujian, cobaan, gangguan, goncangan dan sebagainya. Dan kata Allah, itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang Allah muliakan, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq.